Berikut akan kita sajikan. Latihan soal uji kompetensi kepala madrasah. 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, atau diploma 4D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun untuk semua jenjang sekolah baik SDMI maupun Taman Kanak-Kanak, Raudatul Atfal, TK atau RA. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Jawabannya adalah D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 2. Perangkat hukum yang mengatur standar kepala sekolah atau madrasah adalah A. Permendiknas nomor 11 tahun 2011. B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007. C. Permendiknas nomor 52 tahun 2008. D. Permendiknas nomor 28 tahun 2010. Jawabannya adalah B. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007. 3. Kepala sekolah atau madrasah dasar luar biasa atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa SDLB atau SMPLB atau SMALB, adalah sebagai berikut kecuali A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, atau diploma 4D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB SMPLB SMALB. C. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB SMPLB SMALB. D. Memiliki sertifikat kepala SLB SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Jawabannya adalah A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, atau diploma 4D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. 4. Kualifikasi khusus kepala sekolah, madrasah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, SMP, EMS, adalah sebagai berikut kecuali A. Berstatus sebagai guru SMP atau EMS. B. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, atau diploma 4D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. C. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP atau EMS. D. Memiliki sertifikat kepala SMP atau EMS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Jawabannya adalah B. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, atau diploma 4D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. 5. Berikut ini adalah dimensi kompetensi bagi jabatan kepala sekolah kecuali A. Kepribadian. B. Manajerial. C. Kompetensi ICT. D. Kewirausahaan. Jawabannya adalah C. Kompetensi ICT. 6. Menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan adalah termasuk dalam dimensi kompetensi. A. Kepribadian. B. Manajerial. C. Kewirausahaan. D. Sosial. Jawabannya adalah B. Manajerial. 7. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah, madrasah adalah termasuk dalam dimensi kompetensi. A. Kepribadian. C. Manajerial. D. Kewirausahaan. E. Supervisi. Jawabannya adalah A. Kepribadian. 8. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah menengah atas, madrasah aliyah, SMA atau EMA, adalah sebagai berikut kecuali A. Berstatus sebagai guru SMA atau EMA. B. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA atau EMA. C. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. D. Memiliki sertifikat kepala SMA-MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Jawabannya adalah C.
Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 9. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, madrasah adalah termasuk dalam dimensi kompetensi. A. Kepribadian. B. Manajerial. C. Sosial. D. Kewirausahaan. Jawabannya adalah D. Kewirausahaan. 10. Kualifikasi khusus kepala sekolah, madrasah dasar, madrasah ibtidaiyah, SDMI, adalah sebagai berikut kecuali A. Memiliki sertifikat kepala SDMI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. B. Berstatus sebagai guru SDMI. C. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDMI. D. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah, madrasah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Jawabannya adalah D. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah, madrasah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. 11. Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, sekolah akan menerapkan pembelajaran kontekstual untuk semua mata pelajaran. Konsekuensi logis dari kegiatan tersebut adalah A. Membuat surat edaran yang ditandatangani semua guru tentang kesediaan melakukan pembelajaran kontekstual. B. Menugasi wakil kepala sekolah atau madrasah bidang kurikulum untuk mengumpulkan silabus dan RPP semua mata pelajaran dan diperiksa tentang kegiatan pembelajarannya. C. Sekolah mengadakan IHT in-house training tentang pembelajaran kontekstual dan ditindaklanjuti pembuatan perangkat pembelajaran, serta dievaluasi tingkat efektivitas dan efisiensinya. D. Meningkatkan kegiatan KKG sekolah untuk semua mata pelajaran. E. Mewajibkan setiap guru untuk mengumpulkan silabus dan RPP. Jawabannya adalah C. Sekolah mengadakan IHT in-house training tentang pembelajaran kontekstual dan ditindaklanjuti pembuatan perangkat pembelajaran, serta dievaluasi tingkat efektivitas dan efisiensinya. 12. Agar PPDB berjalan lancar dan terkendali, seharusnya sekolah tersebut A. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses PPDB yang merujuk pada pos secara regional, dan diberitakan kepada masyarakat sebelum PPDB dilaksanakan. B. Menyusun dan menyebarkan edaran tentang PPDB kepada masyarakat sebelum PPDB dilaksanakan. C. Mensosialisasikan kriteria PPDB kepada masyarakat melalui media massa atau media elektronika sebelum PPDB dilaksanakan. D. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses PPDB yang merujuk pada pos secara regional sebelum PPDB dilaksanakan. E. Menyusun dan merencanakan dan mengedarkan melalui media. Jawabannya adalah A. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses PPDB yang merujuk pada pos secara regional, dan diberitakan kepada masyarakat sebelum PPDB dilaksanakan. 13. Pada saat rapat untuk menetapkan kelulusan siswa, terdapat 3 siswa lulus ujian nasional tetapi tidak lulus ujian sekolah karena satu mata pelajaran ujian sekolah di bawah kriteria kelulusan. Menyikapi hal tersebut, kepala sekolah, madrasah A. Menetapkan 3 siswa tersebut tidak lulus sekolah atas dasar hasil rapat. B. Menghimbau pada peserta rapat untuk meluluskan 3 siswa tersebut menyangkut prestise sekolah. C. Meluluskan 3 siswa tersebut sebab ujian nasional memiliki bobot lebih daripada ujian sekolah. D. Memerintahkan guru mata pelajaran yang menyebabkan tidak lulus untuk menambah nilai agar siswa tersebut lulus sekolah. E. Mengundang guru tersebut untuk meluluskan siswa. Jawabannya adalah D. Memerintahkan guru mata pelajaran yang menyebabkan tidak lulus untuk menambah nilai agar siswa tersebut lulus sekolah. 14. Kepala sekolah, madrasah akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, madrasah tersebut di akhir tahun pelajaran adalah A. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sekolah dalam bentuk laporan tertulis. Pelaksanaan kegiatan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota. B. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sekolah dalam bentuk laporan tertulis pelaksanaan kegiatan sekolah kepada pemerintah Kabupaten, Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota. C. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sekolah bidang akademik pada rapat Dewan Pendidik dan non-akademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan. D. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada komite sekolah.
Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota dalam bentuk laporan tertulis. E. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jawabannya adalah E. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 15. Dewan Guru menghendaki pada hari Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Menyikapi hal tersebut Kepala Sekolah A. Tidak menyetujui dengan alasan tidak sesuai dengan aturan yang ada. B. Menyetujui atas dasar hasil rapat Dewan Guru dan persetujuan yayasan, serta dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. C. Menyetujui tetapi dengan syarat pada hari Sabtu bukan hari libur. D. Tidak menyetujui karena akan merugikan siswa. E. Menyetujui dengan pertimbangan dari keputusan Dewan Pendidik. Jawabannya adalah B. Menyetujui atas dasar hasil rapat Dewan Guru dan persetujuan yayasan, serta dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. 16. Pada kegiatan supervisi oleh kepala sekolah, seorang guru meminta supervisor untuk mengamati khusus pada kemampuan teknik bertanya. Menyikapi hal tersebut kepala sekolah, madrasah selaku supervisor A. Memberikan pengarahan bahwa hal itu bertentangan dengan konsep dari supervisi. B. Menyarankan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena kegiatan supervisi harus melihat semua aspek pada kegiatan pembelajaran. C. Menyetujui permintaan tersebut sebagai fokus pengamatan, tetapi aspek yang lain juga dilihat sesuai aspek yang ada pada instrumen. D. Tidak menyetujui karena supervisi dilakukan untuk kegiatan penilaian kinerja guru. E. Memberi nasihat kepada guru yang bersangkutan untuk memperbaiki. Jawabannya adalah C. Menyetujui permintaan tersebut sebagai fokus pengamatan, tetapi aspek yang lain juga dilihat sesuai aspek yang ada pada instrumen. 17. Sekolah akan memberikan pelayanan kepada siswa, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat, serta dapat mengembangkan prestasinya. Untuk menyikapi hal tersebut di atas yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah A. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah, sehingga bakat siswa dapat berkembang secara optimal. B. Membentuk kelas unggulan, sehingga potensi siswa dapat berkembang secara optimal dengan pelayanan khusus yang telah dirancang. C. Menambah mata pelajaran muatan lokal yang orientasinya pada keunggulan lokal, sehingga semua siswa yang mengikuti mata pelajaran tersebut dapat memiliki keterampilan khusus. D. Menambah jam tatap muka mata pelajaran olahraga, sehingga pelayanan bakat anak dapat diberikan secara optimal. E. Menambah jam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kondisi dan situasi keunggulan lokal. Jawabannya adalah A. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah, sehingga bakat siswa dapat berkembang secara optimal. 18. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, sekolah menyusun pedoman operasional sekolah. A. RKAS, KTSP, Silabus RPP, Kaldik, RAPBS, Jadwal Mengajar, Jurnal, Daftar Hadir. B. KTSP, RAPBS, Kaldik, Struktur Organisasi Sekolah, Pembagian Tugas Guru dan Tendik, Tata Tertib Sekolah, Peraturan Akademik, Kode Etik, dan Biaya Operasional Sekolah. C. RAPBS, KTSP, Silabus RPP, Kaldik, Pembagian Tugas Guru dan Tendik, Daftar Hadir. D. KTSP, Silabus RPP, Kaldik, Jurnal, Pembagian Tugas Guru dan Tendik, Tata Tertib Sekolah, Peraturan Akademik, dan Biaya Operasional Sekolah. E. RPP, Silabus, KTSP, Jurnal, Pembagian Tugas Guru, Tata Tertib. Jawabannya adalah B. KTSP, RAPBS, Kaldik, Struktur Organisasi Sekolah, Pembagian Tugas Guru dan Tendik, Tata Tertib Sekolah, Peraturan Akademik, Kode Etik, dan Biaya Operasional Sekolah. 19. KTSP telah ditandatangani oleh kepala instansi terkait. Sekolah tersebut berkehendak menyempurnakan KTSP-nya, karena isi KTSP tersebut dipandang masih sangat kurang. Untuk memecahkan masalah tersebut kepala sekolah, madrasah sebagai penanggung jawab KTSP melakukan A. Memerintahkan wakil kepala bidang kurikulum segera merevisi KTSP sesuai kekurangan yang ada. B. Membentuk tim monitoring keterlaksanaan KTSP dan segera melakukan kegiatan sehingga diperoleh informasi tentang kekurangan yang ada dan digunakan sebagai bahan revisi KTSP pada tahun berikutnya.
C. Menugaskan kepada tim penyusun KTSP untuk segera merombak KTSP sesuai kekurangan yang ada, sehingga dalam tahun berjalan KTSP lebih sempurna. D. Menugaskan kepada tim penyusun KTSP untuk melakukan evaluasi dokumen KTSP dan segera dibenahi kekurangan yang ada. E. Merencanakan penyusunan instrumen KTSP sebagai bahan monitoring untuk dievaluasi. Jawabannya adalah B. Membentuk tim monitoring keterlaksanaan KTSP dan segera melakukan kegiatan sehingga diperoleh informasi tentang kekurangan yang ada dan digunakan sebagai bahan revisi KTSP pada tahun berikutnya. 20. Pada ulangan harian pertama kelas 4 ada 4 siswa dari 40 siswa di kelas itu yang belum tuntas. Guru kelas tersebut tidak memperhatikan siswa yang belum tuntas tersebut, karena sudah mencapai ketuntasan kelas lebih dari 85%. Menyikapi masalah di atas, kepala sekolah melakukan A. Mengingatkan kepada semua guru pada rapat Dewan Guru untuk melaksanakan konsep penilaian pada KTSP secara benar dan akuntabel. B. Membiarkan guru tersebut karena sudah sesuai dengan konsep penilaian konsep KTSP. C. Menegur guru tersebut pada rapat Dewan Guru karena melakukan kesalahan penanganan dalam melakukan penilaian. D. Membiarkan guru tersebut karena kegiatan penilaian merupakan otoritas guru, meskipun belum sesuai dengan konsep penilaian pada KTSP. E. Menasehati kepada guru yang bersangkutan untuk aktif dalam rapat Dewan Guru. Jawabannya adalah A. Mengingatkan kepada semua guru pada rapat Dewan Guru untuk melaksanakan konsep penilaian pada KTSP secara benar dan akuntabel. 21. Guna pemenuhan standar pengelolaan, sekolah mendayagunakan setiap unsur pada sekolah tersebut. Salah satu bentuk pendayagunaan adalah A. Menetapkan wakil kepala sekolah, madrasah yang bertanggung jawab sesuai bidangnya sebagai pengelola pada bidangnya. B. Menetapkan wakil kepala sekolah, madrasah yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai bidangnya sebagai pengelola pada bidangnya. C. Menetapkan wakil kepala sekolah, madrasah yang bertanggung jawab sesuai bidangnya sebagai pembantu kepala sekolah, madrasah dalam mengelola sesuai bidangnya. D. Menetapkan wakil kepala sekolah, madrasah yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai bidangnya sebagai pembantu kepala sekolah, madrasah dalam mengelola sesuai bidangnya. E. Menetapkan wakil kepala sekolah, madrasah untuk melaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya. Jawabannya adalah E. Menetapkan wakil kepala sekolah, madrasah untuk melaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya. 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, tentang standar proses menentukan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan inti berisi proses interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik dan memuat proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kenyataannya pada sekolah tersebut masih banyak guru yang belum melaksanakan. Menyikapi hal tersebut kepala sekolah, madrasah melakukan A. Menghimbau kepada semua guru dalam setiap kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan Permendiknas tersebut. B. Melaksanakan workshop pembelajaran dan ditindaklanjuti di KKG-KKKS serta dipantau dan diadakan pembinaan secara intensif. C. Selalu mengingatkan semua guru pada setiap rapat Dewan Guru untuk segera mengubah proses pembelajaran sesuai dengan Permendiknas tersebut. D. Menugasi wakil kepala bidang kurikulum selalu mengajak semua guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas tersebut. E. Memberikan edaran kepada semua guru untuk mempelajari Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Jawabannya adalah B. Melaksanakan workshop pembelajaran dan ditindaklanjuti di KKG-KKKS serta dipantau dan diadakan pembinaan secara intensif. 23. Untuk meningkatkan mutu akademik, sekolah berkeinginan untuk mengatur kegiatan akademik, dan hasil rapat Dewan Pendidik disepakati adanya peraturan akademik di sekolah tersebut. Menyikapi hal tersebut kepala sekolah, madrasah melakukan A. Segera memerintahkan kepada wakil kepala bidang akademik untuk segera mengumumkan secara lisan kepada seluruh siswa. B. Segera membentuk tim akademis dan wakil kepala bidang akademik untuk segera mensosialisasikan kepada seluruh siswa. C. Segera membentuk tim akademis dan wakil kepala bidang akademik untuk segera menyusun peraturan akademik dan disosialisasikan kepada semua pihak pemangku kepentingan di sekolah tersebut. D.
D. Segera membentuk tim akademis dan wakil kepala bidang akademik untuk segera menyusun peraturan akademik dan menetapkan, serta disosialisasikan kepada semua pihak pemangku kepentingan di sekolah tersebut. E. Segera membuat SK pembentukan tim akademis untuk disosialisasikan kepada semua guru mapel, guru kelas. Jawabannya adalah D. Segera membentuk tim akademis dan wakil kepala bidang akademik untuk segera menyusun peraturan akademik dan menetapkan, serta disosialisasikan kepada semua pihak pemangku kepentingan di sekolah tersebut. 24. Bentuk LHBS untuk setiap mata pelajaran yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 adalah A. 1 nilai untuk 1 mata pelajaran. B. 1 nilai untuk 1 mata pelajaran beserta deskripsi kemajuan belajar. C. 1 nilai setiap aspek untuk setiap mata pelajaran. D. 1 nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. E. 1 nilai untuk semua mata pelajaran. Jawabannya adalah D. 1 nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. 25. Kegiatan pelayanan konseling sangat diperlukan oleh siswa. Untuk kepentingan tersebut guru BK meminta mengajar 1 jam tatap muka dan dituliskan dalam jadwal pelajaran. Menyikapi hal tersebut kepala sekolah, madrasah A. Mengabulkan permintaan tersebut meskipun menambah beban belajar siswa. B. Tidak mengabulkan permintaan tersebut karena akan menambah beban belajar siswa. C. Mengabulkan permintaan tersebut atas dasar hasil rapat Dewan Pendidik, tetapi 1 jam tersebut bukan merupakan beban belajar siswa. D. Tidak mengabulkan permintaan tersebut meskipun kegiatan tersebut sangat penting. E. Mengabulkan permintaan tersebut dengan menambah jam ekstrakurikuler. Jawabannya adalah E. Mengabulkan permintaan tersebut atas dasar hasil rapat Dewan Pendidik, tetapi 1 jam tersebut bukan merupakan beban belajar siswa. 26. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah, madrasah dan pengawas sekolah, madrasah. Menyikapi hal tersebut kepala sekolah, madrasah A. Menyusunan program supervisi pengelolaan akademik di sekolah dan disosialisasikan ke seluruh pendidik, serta dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan. B. Menyusun program supervisi akademik di sekolah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah, Madrasah Bidang Kurikulum dan atau Guru Senior. C. Melaksanakan kegiatan supervisi akademis bersama pengawas sekolah. D. Menyusun jadwal kegiatan supervisi dan disosialisasikan serta pelaksanaannya didelegasikan kepada Wakil Bidang Kurikulum dan atau Guru Senior. E. Menyusun program kerja supervisi akademis dan dilaporkan kepada atasan. Jawabannya adalah A. Menyusunan program supervisi pengelolaan akademik di sekolah dan disosialisasikan ke seluruh pendidik, serta dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan. 27. Sekolah akan mengembangkan budaya membaca dan menulis bagi setiap siswanya. Untuk menyikapi hal tersebut di atas kepala sekolah melakukan A. Setiap proses pembelajaran disepakati menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. B. Menambah jumlah buku di perpustakaan untuk menunjang kegiatan tersebut. C. Dijadwal jam wajib baca dan menulis bagi setiap siswa di sekolah tersebut. D. Setiap proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran disepakati mengembangkan budaya membaca dan menulis melalui tugas-tugas yang relevan. E. Membentuk tim dengan bekerja sama dengan guru mapel. Jawabannya adalah C. E. Dijadwal jam wajib baca dan menulis bagi setiap siswa di sekolah tersebut. 28. Contoh visi sekolah, madrasah adalah sebagai berikut: berprestasi, berbudaya, dan berintek, serta dilandasi intak, dan salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu tujuan jangka pendek yang terkait dengan misi tersebut adalah A. Sebagian guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses. B. Guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses. C. Semua guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses. D. Sebagian guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai
dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Semua guru mapel membuat RPP dan silabus sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Jawabannya adalah C. Semua guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses. 29. Dari hasil evaluasi sekolah, madrasah di akhir tahun, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bidang keuangan dan pembiayaan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Sekolah, Madrasah melakukan A. Membentuk tim untuk menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional, dan RAPBS yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. B. Membentuk tim untuk menyusun RAPBS yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, diputuskan oleh komite sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah, madrasah dan mendapat izin dari institusi di atasnya, serta disosialisasikan kepada semua warga sekolah. C. Membentuk tim untuk menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional, diputuskan oleh komite sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah, madrasah dan mendapat izin dari institusi di atasnya, serta disosialisasikan kepada semua warga sekolah. D. Membentuk tim untuk menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional, diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah, serta disosialisasikan kepada semua warga sekolah. E. Membentuk tim dengan dewan komite sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah. Jawabannya adalah B. Membentuk tim untuk menyusun RAPBS yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, diputuskan oleh komite sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah, madrasah dan mendapat izin dari institusi di atasnya, serta disosialisasikan kepada semua warga sekolah. 30. Di sekolah, madrasah akan meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi manajemen, sehingga permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat segera diberikan atau diketahui. Menyikapi hal tersebut di atas kepala sekolah, madrasah melakukan A. Memerintahkan wakil kepala untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. B. Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani dan merekam permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah, serta didokumentasikan dengan baik sebagai bahan laporan kepada instansi terkait. C. Membentuk tim untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses melayani permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah. D. Memerintahkan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. E. Memerintahkan petugas TU untuk memfasilitasi untuk melayani masyarakat. Jawabannya adalah C. Membentuk tim untuk menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif, dan mudah diakses melayani permintaan dan pemberian informasi serta pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah. 31. Untuk memenuhi standar pengelolaan ruang multimedia yang dimiliki sudah siap dan lengkap isinya dan akan dimanfaatkan secara optimal. Menyikapi hal tersebut kepala sekolah, madrasah A. Mengadakan rapat Dewan Pendidik tentang optimalisasi pemanfaatan ruang multimedia oleh semua mata pelajaran. B. Memberikan surat edaran kepada semua guru untuk memanfaatkan ruang multimedia tersebut secara optimal. C. Mengadakan rapat Dewan Pendidik tentang optimalisasi pemanfaatan ruang multimedia oleh semua mata pelajaran dan dipantau pemanfaatannya melalui jurnal penggunaan ruang media. D. Mengedarkan surat pernyataan kepada semua guru untuk ditandatangani dan dikembalikan, sehingga guru akan memanfaatkan ruang multimedia tersebut secara optimal. E. Membuat undangan untuk rapat Dewan Pendidikan dalam rangka pemanfaatan ruang multimedia. Jawabannya adalah C. Mengadakan rapat Dewan Pendidik tentang optimalisasi pemanfaatan ruang multimedia oleh semua mata pelajaran dan dipantau pemanfaatannya melalui jurnal penggunaan ruang media. 32. Kepala sekolah, madrasah sebagai pimpinan di satuan pendidikan dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian, kecuali A. Tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas. B. Mampu beradaptasi dengan perkantoran. C. Berkeinginan untuk terus mengasah keterampilan diri. D. Inovatif, kreatif mengembangkan sekolah. E. Edukator, manajer, supervisor, leader, inovator. Jawabannya adalah B. Mampu beradaptasi dengan perkantoran.
33. Di awal tahun pelajaran kepala sekolah, madrasah menetapkan program peningkatan kesejahteraan guru. Semua pendidik dan tenaga kependidikan merasa senang karena tuntutannya terpenuhi. Di tengah perjalanan pemasukan keuangan tersendat karena dampak kenaikan barang, menyikapi hal tersebut kepala sekolah, madrasah harus melakukan A. Hentikan kenaikan uang transport PNS, karena PNS telah mendapat gaji. B. Tetap uang transport diberikan, sekalipun defisit keuangan sekolah dan melakukan perubahan APBS APBM. C. Pembayaran uang transport pembayarannya ditunda. D. Pinjam uang koperasi sekolah untuk mengatasi lambatnya pemasukan. E. Menaikkan jumlah SPB. Jawabannya adalah C. Pembayaran uang transport pembayarannya ditunda. 34. Penempatan kepala sekolah, madrasah di sekolah, madrasah baru, keadaan tenaga pendidik dan kependidikan terbatas, sarana prasarana terbatas, kepala sekolah, madrasah melakukan A. Mengingatkan semua guru dan tenaga baru belum pengalaman, maka semua tugas mengerjakan sendiri agar cepat selesai. B. Semua dikerjakan dengan lambat yang penting selesai dan selamat. C. Saya memahami keadaan, semua guru dan diikut sertakan workshop agar SDM meningkat. D. Menyusun struktur organisasi, menyusun uraian tugas tupoksi, semua dikerjakan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. E. Menyusun visi, misi dan membuat program dan struktur organisasi sekolah, madrasah. Jawabannya adalah D. Menyusun struktur organisasi, menyusun uraian tugas tupoksi, semua dikerjakan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. 35. Kepala sekolah, madrasah ditekan oleh wartawan dan LSM atasi blok grant peningkatan mutu, sehingga kepala sekolah, madrasah tidak betah di sekolah, madrasah, hasil audit kepala sekolah, madrasah tidak bersalah, maka sikap kepala sekolah, madrasah A. Mempertahankan tetap mengemban amanat, apapun yang terjadi. B. Mengajukan mutasi agar terdapat suasana kerja baru. C. Menantang siapapun orangnya yang menekan. D. Wartawan dan LSM adalah mitra dalam menjalankan tugas. E. Memohon pembinaan untuk memperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku. Jawabannya adalah E. Memohon pembinaan untuk memperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku. Soal-soal di atas hanyalah sekedar membantu Anda untuk mengingat kembali pengetahuan tentang kompetensi yang harus dikuasai kepala sekolah atau madrasah. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin.